Baik, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Aula Balai Desa Cimenga, di mana di sini baru saja selesai dilaksanakan Musdesus, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Desa Cimenga. Nah, di sini saya akan mewawancarai Pak Juhaidi selaku dari Dinas Koperasi Kabupaten Kuningan ya Pak ya. Oke nih Pak, bagaimana sih Pak Dinas Koperasi Kabupaten Kuningan memaknai instruksi Presiden terkait pembentukan Koperasi Merah Putih ini? Ya. Memang kami dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menyambut baik sekali dengan adanya instruksi dari Pak Presiden kita Pak Prabowo sesuai dengan instruksinya nomor 9 tahun 2025 bahwa tiap desa kelurahan se-Indonesia itu harus membentuk semuanya menjadi Kopdes Merah Putih, itu sesuai dengan perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi itu adalah sebagai sokok guru perekonomian rakyat di Indonesia, seperti itu. Ya, yang selanjutnya desa-desa yang memang harus dibentuk Kopdes Merah Putih yang tadi udah disebutkan sesuai dengan 7 gerai yang harus disediakan di tiap-tiap desa itu supaya kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, rantai pasoknya supaya bisa cepat sampai ke masyarakat atau ke anggota koperasi yang memang dibutuhkan, seperti itu. Oke Pak. Untuk target jangka panjangnya apa nih Pak dari Koperasi Merah Putih ini? Untuk target jangka panjang supaya desa-desa itu berdaya. Jadi semua kebutuhan yang disebutkan tadi, bahan pokok, suplai pupuk, terus apotek desa, klinik desa, supaya bisa dekat, tidak terlalu jauh, mudah dijangkau, seperti itu untuk jangka panjangnya. Oke, lalu apa sih Pak dukungan dari Dinas Koperasi Kota nih, Kuningan ya Pak, untuk koperasi yang baru saja dibentuk ini? Untuk dukungan dari dinas, kami mengadakan sosialisasi dan kedepannya akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengurus, untuk pengawas, dan selanjutnya pembinaan ke tiap-tiap desa. Bayangkan dari 376 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Kuningan, mungkin tiap hari kami harus turun ke desa-desa seperti itu. Oke, untuk sejauh ini sudah berapa desa Pak yang melakukan Musdesus ini? Sampai sekarang itu sudah ada 150-an desa yang udah Musdesus, tinggal dilengkapi berkas-berkas. Setelah berkas lengkap, kita langsung bawa ke notaris untuk diakta notariskan, seperti itu. Terima kasih Pak atas informasinya, dan selanjutnya kita akan mewawancarai Pak Yana selaku para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat nih Pak. Oke Pak Yana, selamat siang. Selamat siang. Oke Pak, apa sih Pak prinsip pemberdayaan yang harus dijaga gitu untuk menjalankan koperasi ini agar tidak hanya sebagai formalitas instruksi dari Presiden gitu ya Pak? Oke. Salam berdesa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di Desa Cimenga melihat dan menyaksikan kegiatan Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadikan substansi amanah daripada instruksi Presiden berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Itu yang paling utama, substansinya adalah kebersamaan. Kebersamaan di sini tidak ada yang namanya sekat, semua warga masyarakat, tidak ada batasan golongan, itu semua harus terlibat. Pemberdayaannya lebih mengutamakan dalam hal mitigasinya, itu penganalisaan apa potensi desa yang perlu diangkat dan perlu diakomodir dengan yang namanya koperasi. Nah, contoh pemberdayaannya seperti ini. Yang ke-1, pemberdayaan sumber daya manusianya. Berarti memberdayakan sumber daya manusia potensinya yang mampu mengembangkan dan mengelola koperasi. Nah, yang berhubungan korelasinya yang berhubungan dengan sumber daya alam, ya, memberdayakan sumber daya alam. Kita ingat bahwa Desa Cimenga ini dalam profil desa dan kelurahannya karakter utamanya adalah petani. Ada petani padi, ada petani kopi, ada juga petani termasuk perkebunan dan kehutanan. Nah, ini perlu diberdayakan. Nah, dalam artian korelasinya ada nyambung. Pemberdayaan sumber daya manusianya yang lebih profesional, kalaupun belum profesional nanti akan kita bina lebih lanjut. Kita akan tingkatkan kapasitasnya sudah mumpuni,
bagaimana cara memenuhi dan menyiapkan kebutuhan sesuai profil desa tadi. Contoh, petani kopi ini yang dibutuhkannya apakah nanti dari mulai pupuk, bagaimana tata cara pemeliharaan, termasuk sampai marketingnya. Nah, kita akan bantu dari pendamping desa, termasuk kami di TH akan membantu sampai ke marketingnya kan seperti apa. Apakah skup lokal atau go public, kan gitu ya. Skala ekspor umpamanya kan gitu ya. Pesawahan tentu yang dibutuhkan di pesawahan untuk meningkatkan potensi pemberdayaannya apa? Memberdayakan potensi alam yang biasa menjadi luar biasa. Tadinya padi konvensional sekarang harus jadi padi organik kan gitu. Jadi nilai jualnya kan lebih tinggi gitu kan. Nah, dari sumber daya manusia dan sumber daya alam kita kolaborasikan dan nanti diwadahi dan ditempatkan pada apa? Koperasi Desa Merah Putih, kan gitu ya. Ya, jadi ada substansi, ada regulasi, ada korelasi, outputnya seperti apa. Termasuk yang paling utama nih, yang paling utama dari Koperasi Desa Merah Putih. Yang paling utama bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Jadi memang banyak yang dimanfaatkan dan bermanfaat ya Pak. Nah, betul. Ya, tenaga kerja bisa terserap, pendapatan per kapita bisa naik dengan adanya produksi yang meningkat. Dan juga nih PAD, pendapatan asli desa kita bisa dongkrak. Betul. Dari apa? Output itu. Jadi outcome-nya dari Koperasi Desa Merah Putih itu sangat luas dalam hal pemberdayaan sesuai pertanyaan tadi. Betul. Ya. Jadi memang harapannya sangat besar sekali ya Pak. Betul. Pembentukan koperasi ini. Ya. Sumber anggaran koperasi ini dari mana sih Pak? Sahabat desa di seluruh Indonesia, sumber anggaran untuk pembentukan koperasi dan berjalannya koperasi itu yang paling utama adalah dari simpanan pokok. Simpanan pokok dan simpanan wajib itu yang ke satu. Dan yang selanjutnya nanti untuk pengembangan dan lain sebagainya sesuai amanah dari pusat, nanti ada dana alokasi khusus nih dari APBN ataupun dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten nanti ke depannya. Jadi untuk pengembangan bidang usahanya bukan hanya sumber dana dari sekedar anggota, tapi nanti akan ada bantuan-bantuan lainnya. Dengan catatan catatannya gini, kelengkapan administrasinya jelas, lengkap, dokumen berita acara, kegiatan, daftar hadir musdesusnya, lalu nanti dijadikan dasar untuk pembentukan akta notaris, kan gitu ya. Nah, setelah akta notaris ada, nanti dilengkapi lagi dengan yang namanya NIB, nomor izin berusaha, kan gitu ya. Nah, SIP dan lain sebagainya, itu kelengkapan dokumen-dokumen. Kalau dokumennya sudah lengkap dan lain sebagainya, nanti kita bisa memproses, nanti akan diproses dan akan dikaji mana nih yang layak dan tidak oleh pemerintah, kan gitu. Untuk diberikan, iya ada kriteria syarat tersendiri untuk menerima atau penyerapan anggaran, gitu. Jadi intinya kegiatan koperasi ini nanti ke depan diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada, menampung potensi yang ada, dan juga bisa menjadikan pusat perekonomian di desa. Mungkin itu ya tentang sumber anggaran. Terima kasih. Dan terima kasih Pak atas menurutnya. Kita akan wawancari Bu Betty selaku Sekmat Kecamatan dan Halo. Selamat siang Bu Betty. Selamat siang. Oke Bu, selaku pihak yang paling dekat dengan desa nih, apa sih Bu yang akan dilakukan itu sebagai langkah konkret dalam mendukung koperasi yang baru saja dibentuk ini? Terima kasih. Ya, sesuai dengan amanat undang-undang ya nomor 25 tahun 92 tentang koperasi, bahwa koperasi merupakan soko guru ya di Indonesia, yang ini merupakan salah satu instruksi dari Bapak Presiden ya nomor 9 tahun 2025 terkait dengan pengukuhan koperasi ya terciptanya koperasi. Jadi pada saat ini kami selaku sekretaris kecamatan sangat mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di desa ya. Mungkin sejauh ini kami fokusnya yaitu
mengevaluasi, kemudian memberikan support ya bagaimana mengkomunikasikan sejauh mana kendala-kendala yang ada di lapangan dalam rangka terciptanya keperjalanannya koperasi. Mungkin itu saja. Oke Bu, harapan nih Bu untuk Desa Cimengak karena baru saja membentuk koperasi Desa Merah Putih, apa sih Bu harapannya agar lebih baik, lebih maju seperti itu? Harapan bagi saya dengan adanya koperasi bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian di desa. Yang kemudian juga diharapkan seluruh warga masyarakat untuk ikut bersama-sama memiliki koperasi ini supaya berjalan dengan baik, kemudian juga menjadi pionir ya, karena di sini penduduknya lumayan nggak terlalu banyak, jadi mungkin bisa digeroh ya. Artinya pemerintahan, saya sangat mensupport pemerintahan desa untuk terus memberikan pemahaman kepada pihak masyarakat untuk ikut membesarkan koperasi Merah Putih. Iya betul. Terima kasih Ibu Betty atas harapan dan informasinya. Mungkin cukup sekian untuk pada wawancara siang ini. Saya Ulfa Nurfauziah pamit.